Dan sumbangan tersebut antara lain adalah sumbangan SPI yang besarannya itu 500.000 dan sumbangan SOM atau sumbangan operasional madrasah yang besarannya itu 2.500.000 itu setiap tahun. Nah, dari aduan wali siswa tersebut, kenapa merasa keberatan? Kemungkinan dari kemampuan setiap wali siswa itu tidak semua sama. Dan ternyata dalam pelaksanaannya komite ataupun lembaga sekolah itu membebankan kepada wali siswa secara merata atau sama, tidak mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan, seperti itu. Terus di dalam rincian tersebut, apabila wali siswa masih ada tunggakan tahun sebelumnya, itu dibebankan kepada tahun berikutnya. Ini yang begitu memberatkan. Nah, dari kami Lembaga Perlindungan Konsumen itu untuk meminta keterangan dan penjelasan tentang sumbangan SPI, peruntukannya dan rinciannya yang pertama, dan yang kedua sumbangan SOM atau sumbangan operasional madrasah. Kami untuk meminta rinciannya atau peruntukannya, karena ini yang menjadi keberatan terhadap wali siswa. Mungkin dari kami cukup sekian, mohon untuk jawabannya daripada pihak yang punya kewenangan di MTS Negeri 2 Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng selaku Kepala Madrasah. Ini ada masukan dari masyarakat, pertama tentang SPI yang 500.000 per tahun dan sumbangan operasional madrasah 2.500.000 per tahun. Pada prinsipnya mereka tidak mempermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan adalah adanya kemampuan yang berbeda, Bapak. Mungkin ada yang tidak mampu 500 dan 2.500.000 atau bahkan tidak mampu sama sekali. Apakah ada persyaratan-persyaratan agar mereka dibebaskan? Kemudian yang kedua, tanggungan ini bersifat terus gitu, Pak. Misalnya dia sebenarnya tanggungannya 3 juta misalnya, tapi karena dia tidak mampu, dia harus menyelesaikan tanggungannya itu di tahun berikutnya. Dan yang terakhir, rincian-rincian penggunaan itu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu yang dalam hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan, klarifikasi dari kami. Kami sebagai pengelola madrasah Satker MTS Negeri 2 Kebumen, sumber dana kami ada 2. Yang pertama dari pemerintah, namanya HIMA. Sumber yang kedua dari orang tua murid atau siswa, namanya dana komite. Yang dana pemerintah dibagi 2, gaji reguler dengan bos. Kalau gaji semuanya langsung ke ASN atau PNS yang kami miliki. Kalau yang bos yang kami kelola dalam kegiatan bantuan operasional sekolah. Jadi selama setahun kami mengelola pakai dana bos. Sementara yang dipertanyakan dana dari komite itu memang bagi 2. Yang pertama SPI, sumbangan pengembangan institusi. Kalau dulu mungkin namanya uang gedung. Jadi dana SPI ini memang secara fisik untuk membangun gedung, perbaikan gedung, perawatan dan sebagainya. Sementara SOM atau SOM, sumbangan operasional madrasah, ini diperuntukkan bagi karyawan MTS Negeri 2 yang GTT dan PTT. Karena mereka nggak digaji oleh pemerintah, maka kewajiban orang tualah yang menanggung di sana. Sementara besarannya memang berbeda-beda. Tidak semua orang tua itu membayar cash seperti yang hasil keputusan rapat. Karena untuk menanggulangi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang keberatan, itu madrasah punya 3 sumber.
Yang pertama dari PIP, ini programnya pemerintah, program Indonesia Pintar per siswa 750.000 per tahun. Yang kedua yaitu dari Basnas. Basnas itu yang kami himpun adalah uang zakat profesi guru dan karyawan yang dipotong setiap bulan. Kami setor ke Basnas 70%-nya kembali ke madrasah, antara lain untuk membantu orang tua yang tidak mampu tadi. Jadi tidak pukul rata semuanya harus bayar 3 juta sekian, enggak. Yang nol sama sekali juga ada karena sudah terima PIP. Yang dibantu oleh Basnas juga ada. Yang ketiga, bantuan secara musiman. Yang dimaksud dengan musiman, misalnya kami ada masukan dari hasil koperasi, dari hasil kerjasama dengan dunia ketiga, maka kami pun bagi-bagi ke siswa-siswi kami yang kurang mampu. Jadi siapapun yang masuk MTs Negeri 2 tidak ada satupun yang dikeluarkan atau tidak bisa ujian gara-gara tidak bayar. Bahkan ijazah untuk tahun ini siapapun boleh ngambil walaupun masih punya tunggakan pembayaran. Jadi kami tidak ada bahasa nahan ijazah. Cuma akan selalu kami temukan anak-anak yang merasa masih punya tanggungan itu nggak berani ngambil ijazah, bahkan sidik jari pun tidak bisa, tidak mau hadir. Terutama anak-anak yang kami yang langsung tamat itu ke pondok-pondok atau kembali ke orang tuanya yang di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu ijazah yang belum sidik jari kami nggak berani bagikan karena ijazah itu belum laku atau belum sah. Jadi kalau masih ditemukan dari ijazah yang di kantor kami ya memang yang bersangkutan itu belum sidik jari atau belum ambil. Kalau yang alasannya belum bayar, tidak sama sekali kami tahan. Kalau memang mau diambil monggo. Tidak ada bahasa penahanan ijazah karena belum bayar. Jadi menurut kami apa yang kami lakukan, kalau urian anggaran itu apa tadi secara global, yang SOM untuk membayar GTT PTT, yang SPI untuk pembangunan fisik, pemeliharaan dan perawatan gedung. Demikian yang bisa kami jelaskan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa tak tanggapi Pak? Nggih, Langsung diskusi aja. Nggih. Tanggapi langsung Pak. Mohon maaf Bapak. Tadi lupa belum dikenalkan ya Pak. Ini adalah tim lembaga perlindungan konsumen untuk DPC Kabupaten Kebumen yang insya Allah akan memperkuat dalam setiap kegiatan pendampingan ataupun pengawasan di bidang pelayanan Pak, termasuk pelayanan pendidikan, pelayanan apa aja Pak, nanti penegakan hukum dan di situ. Nah ini terima kasih Bapak, Bapak siapa Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng ya Pak. Ini mohon maaf Bapak. Ada yang mengadu ke kita itu terkait ijazah ditahan karena belum membayar, ya kan? Asumsi jenengan karena takut atau karena ini itu asumsi jenengan Bapak. Saya kalau jenengan hanya asumsi seperti itu saya keberatan Bapak. Artinya apa? Jenengan itu pendidik Bapak. Didik putra-putra kami, masyarakat kami dengan benar Bapak. Kalau boleh tahu data yang merasa ditahan Pak? Jadi ini privasi Pak. Ya, ini privasi berkaitan ini karena apa? Jenengan saya lihat itu enggak kooperatif Bapak. Saya tunggu lama enggak kooperatif. Ya. Sebenarnya ini gini Bapak. Ini saya dulu ngomong Bapak, ya. Jenengan selama ini saya kesana aja nggak ditemui, kan? Saya butuh waktu untuk diagendakan juga nggak agendakan. Ada apa? Kan gitu. Saya pengen sinkronkan Bapak terkait SPSI, BOM itu, ya, SOM itu, ya. Realisasinya Bapak, kita kan perlu itu. Nah, saya butuh itu Pak, realisasinya. Saya nggak butuh cuma omongan Pak. Rincian realisasinya. Misalnya gini, nyun sewu, GTT PTT berapa orang? 36. 30 orang, 36. Nah ini siswanya berapa? 1000 lebih. Nah 1000 lebih. Ini 2 juta sekian per siswa loh Pak. Angka 2 juta itu dari mana? Kami nggak pernah narik sampai 2,5 juta. Ini Pak. Iya, angkanya dari mana? Ini yang dilabel Bapak.
Dilampiran di mana itu? Di label ini udah ada ketentuannya. Umumnya aja MTS 2. Iya, ini ada label. Enggak, kalau ada edaran yang nyebut angka itu tunjukkan. Ini Bapak. Ya itu edaran dari siapa itu? Tanda tangannya siapa itu? Gini ya. Nah justru ini Pak, tadi saya suruh ngundang manajemennya itu bukan cuma Bapak. Artinya saya juga nggak mau kejadian kayak di Klirong. Kepala sekolah tidak tahu kalau bawaannya bisnis LKS. Akhirnya saya lapor ke Polda. Kan gitu Pak. Yeah. Nah saya pengen diskusi sama jenengan selaku kepala pimpinan manajemen di situ, jenengan tidak menghargai kita. Saya nggak apa-apa. Tapi saya masih menghargai Pak Ibnu selaku pemenang di sini. Dan kawan-kawan masih tak hargai. Nah tujuan saya gini Bapak, yang narik ini siapa? Kalau tidak sepengetahuan jenengan tidak mungkin bawahnya kan gitu. Iya kan tanda tangan ada siapa yang Gini ngundang. Pak, tanda tangan itu tidak menjamin. Di sini nggak ada tanda tangannya aja, Nah, ya tetap itu. pada dimintain loh Pak. Justru ini yang saya anggap pungli Bapak. Nggak ada tanda tangan, udah ini udah diedarkan suruh bayar orang. Gitu loh. Nah jenengan nggak kooperatif, aslinya kalau jenengan kooperatif kita selesaikan seperti apa kan gitu loh Pak. Kalau jenengan nanti ibaratnya pasang power ya kan, nanti terus ujung-ujungnya saya bikin laporan terus ngajak damai, jadi nanti terkesan LPK itu semua mau dibidikin dimasukin penjara. Nah kita nggak seperti itu Bapak. Kenapa? Kalau jenengan cuma berasumsi seperti itu, saya tetap nggak anu. Jumlahnya itu berapa miliar Bapak? Belum dana bosnya Bapak. Persiswa berapa dana bos? Oh, bos itu dari pemerintah. Iya berapa per kepala? Sejuta kan? Ya. Jelas. Kalau ini 2 juta sekian, artinya tidak mengurangi Bapak. Memang nggak mengurangi memang. Enggak Karena bos nggak kan? boleh dikurangi. Itu gedung fasilitas milik siapa? Milik komite. Gedung fasilitas milik komite. Iya. Gedung fasilitas milik komite, bukan milik negara. Iya, yang bangunan terbaru itu punya komite. Bukan milik yang negara. punya negara yang dapat SPSN. Yang bikin job tender proyek itu siapa? Komite. Komite ya? Iya. Jenengan bertanggung jawab loh, itu ada rekamannya. Ya komite ya. Nanti tak usut itu nanti. Gedung terbaru itu Berarti yang bangunan bikin komite. job itu bikin tender yang membebani siswa, wali siswa itu komite ya? Komite. Nah, nanti ingat. Ya, itu gedung jenengan. terbaru itu komite. Ya. Nah, terus sekarang gini Bapak. Ya. Itu kan jelas. Per siswa itu 1 juta. Ya kan? Aturan kalau di ini kalau nggak salah 1.200.000 ya Bapak ya. Nggak pernah 1.200.000. Nah, 1 juta oke nggak apa-apa. Ya. Kenapa jenengan Kalau 1 yang juta? man 1.400.000. Oh. Saya nggak ngomongin man Pak. Iya. Ini ngomongin level MTS Pak. Ya MTS nggak pernah sudah Iya. 200. Itu informasi dari Iya. mana? Makanya saya kan klarifikasikan. Nah, iya kan belum pernah. Nah, memang jenengan hanya namponi 1 juta ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau urusan auditor kan bukan kita Bapak. Iya. Ini kan hanya sebuah temuan. Kalau memang itu nanti beda dengan kenyataannya, ya kan? Nggak masalah Pak. Nah, seharusnya Bapak, ini seharusnya ya. Kalau yang namanya udah tercover dari negara, itu gedung fasilitas milik negara. Bos nggak boleh untuk bangun gedung. Bukan masalah seperti itu Bapak. Apanya? Kalau yang namanya udah tercover segitu, beban siswa disekolahkan di situ misalnya 2 juta. Kalau udah ada dana bos minimal mengurangi dong. Jangan masih tetap utuh. Itu menurut jenengan ya? Ya, jenengan anu ya nggak apa-apa. Jenengan saya kan nggak apa-apa. Karena kami punya RAKM. Nggih. Kalau nanti ini diusut di auditor jenengan siap. Siap. Tiap tahun kami ada auditor dari pusat. Oke. Ya. Nah, jenengan seperti itu. Nanti saya datangkan yang independen. Ya, Lain kami relevansinya ya, dengan Kemenang. nanti enggak, terserah itu asumsinya jenengan. Itu nanti saya beda ranahnya. Nah, saya beda ranahnya loh. Makanya jenengan gini loh Pak. Yang lain bisa menghargai. Berapa miliar tiap anu ini masukan uang itu ketahuan semua Bapak. Tidak boleh Bapak mau semenaknya ini memainkan anggaran seperti ini dari masyarakat. Itu penggalangan dana dari masyarakat begitu gede. Yang dimainkan apanya? Wong kami hasil musyawarah masyarakat. Jenengan buktinya kita datang aja realisasinya nggak dikasih loh. Jenengan tahu dari Bukasi bahwa saya itu rapat dengan Dikpora sama dengan Bukasi. Jenengan bukan nggak terima, semua komite dan wakilnya udah nerima jenengan. Gini Bapak, saya kan hanya minta realisasinya, salinannya.
Dikasih nggak? Enggak. Alasannya apa? Itu laporan kami harus ke Kemenak, bukan ke luar Kemenak. Padahal ya kan, menurut undang-undang informasi keterbukaan publik, jenengan paham enggak? Apalagi ini ada penggalangan dana dari masyarakat, Bapak. Gitu loh. Ini ada. Jadi yang dari pemerintah kami rutin laporkan ke pemerintah per bulan. Yang dari komite kami laporkan di rapat orang tua wali murid setiap tahun. Gini Pak ya, di komite itu ada penggiringan sistem, ya kan? Ada penggiringan sistem yang menyudutkan mau tidak mau siswa tersebut atau wali siswa tersebut mengikuti alur seperti itu, tanpa menyadari saya berdiri, saya duduk, saya di situ gedung fasilitas milik siapa. Nah saya tidak mau sebagai fungsi kontrol di sini, di situ kan jelas ada anggaran Pak, nanti ditumpang tindihkan, ada yang di markup, kita tidak mau. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena di sini tariannya gede-gede. Kalau cek Mas. Jenengan pernah membandingkan dengan MT1 enggak? Nanti itu Pak, ya itu nanti. Termurahnya MT1 7 juta, kami termurahnya itu di bawah 5 masih. Gini nyuwun sewu. Ini yayasan atau apa sama Ya sama-sama satker. Iya. Satker negeri bukan yayasan. Ya, bukan yayasan. Bukan. Ya. Terus sekarang mau cari income, cari pendapatan gede-gedean. Bukan cari pendapatan. Dan jenengan membandingkan itu sama aja Ingin cari memenuhi gede-gedean. kebutuhan madrasah. Kalau MT1 siswanya nggak sampai Memenuhi sejuta perut aja. atau memenuhi kebutuhan. Kebutuhan madrasah, Mas. Gini loh jenengan. Kalau kami gede-gede sebagai banget. ASN itu gaji udah dari pemerintah. Ya. Gaji yang dari orang tua itu untuk GTT PTT. Jenengan bisa dibuktikan nanti kalau ada audit. Ya siap. Siap. Tiap tahun kami udah diaudit. Jenengan jangan nantang-nantang loh ini. Enggak nantang kami hanya Nanti kalau laporan klarifikasi. ini ya, nanti kalau laporan ini saya layangkan, ya kan, saya jangan sampai dianggap nggak menghargai Pak Ibnu loh sebagai Pak Kepala Kemenak loh. Ya. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, nggak ada orang menghargai. Ini saya ibaratnya gini loh, nek memang bisa dirangkul untuk perbaikan sistem, nggak usah sampai bawa ranah laporan. Tapi kalau jenengan masih kekeh seperti itu, anggapannya jenengan benar, saya tidak akan kasih toleransi. Tidak Bapak. semuanya benar. Kalau ada kekurangan kami, berilah masukan monggo. Nah, Kami manusia biasa kok. artinya kan jenengan kalau sekarang legowo tadi enggak gitu Ya loh. enggak, saya 33 tahun jadi PNS baru ketemu tahun ini dengan jenengan yang namanya LSM. Nah, Selama ini mulus saja. ya mulus enak ya. Kan udah Nggak belasan ada- tahun. ya, nggak dari tangan ya enggak. Ada, cuma Nggak bisa dari kami tangan. jawab secara betul gitu Nah, kan. makanya sekarang Karena jenengan- kami tahu prinsip yang salah terhadap kami kalau tersangkut koruptor, tersangkut prostitusi atau kriminalitas itu baru Gini, bisa Pak, terangkat. saya di sini bukan dalam kategori menyalahbenarkan. Belum, Pak. Masih jauh. Ya, tadi kata-kata kami salah gimana? Ini kan hanya baru koreksi. Ya betul, monggo. Ya kan baru koreksi. Nah, jenengan asumsinya benar, ya kan? Beda dengan asumsi saya. Kami Ada benar kejanggalan. karena masih prosedural aturan pemerintah yang tidak pernah kami langgar. Sementara realisasinya, ya kan? Siapa Nanti- yang merasa dilanggar kan nggak ada. Loh, ini ada yang mengadu, Pak. Ya Ngomong- mana orangnya, buktikan gitu kan. Oh, jenengan minta dibuktikan. Iya. Berarti harus saya ranah laporan. Iya, kelemahan Oke. kami di mana, Ya, koreksi kami oke, monggo gini. gitu kan. Nek jenengan pengen gitu, berarti nanti ada ranah laporan biar ketahuan siapa yang mengadu ke LPK. Iya. Ya enggak apa-apa ya. Ya. Oke, nek jenengan seperti itu, Pak. Jadi nyun sewu. Artinya ini tidak bisa dimediasi di sini, tidak bisa kepala sekolah untuk duduk bareng di sini, Pak. Duduk di Polres nanti. Kita bahas di sana. Kan gitu. Cukup lah, kita kan percuma, kita buang-buang waktu kalau kayak gini. Pantesan selama ini mengabaikan kita kalau kayak gini. Ini gede banget loh tariannya, nanti miliaran-miliaran per tahun. Iya, yang 2 kali lipat dari kami ada kok. Loh, ya nggak apa-apa Pak, bagus. Jenengan bilang, di mana tadi? MTS 1. MTS 1 7 Iya. juta ya? Ini komitenya. Pasti jenengan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kami kan antar kepala saling komunikasi, Mas. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Jumlahnya berapa MTS? Nggak 1? apal saya. Itu gede banget berarti. Cuma tarikan kami jauh di bawah MT1. Ini komitenya bisa Oke. dimintain Jenengan keterangannya. yang rembet ke situ jenengan yang rembet itu ada pembanding lebih gede 7 Iya, juta iya, betul. per tahun per siswa. Persiswa bahkan yang kelas boarding itu belasan juta per tahun.
Wih, gimana? Kami tidak pernah di atas 5 yang termahal. Gimana? MT1. NT1. Iya. Belum yakin. Oke Pak, kita cukup lah. Itu Pak, cukup Pak. Ini perlu kita Pak. Enggak diskusi di sini, ini masukan jawaban koreksi bagi Kemenag. Ini nanti kita. Jadi kalau segitu sudah dimasalahkan, yang 2 kali lipat kok nggak diapa-apain gitu kan? Ya nanti Pak, masukan jenengan. Iya, masukan jenengan tetap nanti buat saya melaporkan yang 2 kali lipat itu Pak. Saya sepakat Bapak. Jenengan kok sing cilik dipermasalahkan. Lah ya itu, gede, kami merasa diudik-udik hanya segitu loh, yang belasan juta per tahun aja nggak ngapa-ngapain. Belasan juta ada ya? Ada di Kebumen. Kita kan belum tahu Pak. Ya cuma mereka bisa menjelaskan karena di asrama harus makan dan sebagainya kan jauh beda. Kalau kami kan belum punya asrama. Iya, nanti kan gitu Pak. Nanti kan biar dijelaskan. Nah terkait fungsi dana bos juga biar nanti dimengerti sama seluruh masyarakat Indonesia ini, dunia nanti tak YouTubekan itu, biar semua tahu bahwasanya di sini ternyata gede-gede banget, lebih gila menurut saya seperti itu. Jadi selama ini dana bos yang digelontorkan negara, digelontorkan pemerintah, ini tidak ada fungsinya di sini. Ya memang kayak bos nggak boleh untuk membayar Ya, PT. ada indikasi kemana larinya dana bos? Ya untuk kegiatan siswa habis itu. Habis ya. Itu. Tadi ada sedikit Pak menambahi Pak terkait dengan dana bos. Tadi untuk realisasi kan dari sekolah kan menerima 1 juta ya Pak ya? Per anak. Per anak ya? Ya. Ya, padahal dari aturan dana bos dari pusat kan 1.100.000 kalau. Ya, yang 100 selalu dipending di pusat atau di mana. Itu sampai menterinya pernah dimarah-marah sama DPR kok. Iya. Ngapain nggak sampai ke lapangan 1.100.000 Ya, nanti itu? nanti Jadwal lembaga kemarin pernah diaudit dana bosnya. Iya, selalu dalam proses, tapi sampai akhir tahun juga nggak balik. Ya nanti kan kita kejar terus Pak. Tenang aja Pak. Jangan termasuk malah mendukung membuka aib Kemenag Kebumen. Ya bukan aib, memang itu yang ada kayak Ya, gitu. sekarang gini, itu kan keperuntukannya kan jelas. Jadi jenengan juga, ya kita semua lah Pak. Kita semua harus paham Pak. Pasal 34 kan jelas di situ. Sedangkan yang di sekolah di situ rata-rata tidak semua kaya Bapak. Betul. Ya kan? Itu ada yang miskin, ada yang ini. Kalau dipukul rata seperti itu, di situ ada dugaan pelanggaran pasal 34 gitu. Tapi kan ada Dan mekanisme pelanggaran mohon bantuan dari balai desa, keterangan desa itu ada, selalu kami layani. Sekarang gini Bapak, wong jenengan aja sosialisasi terkait ijazah yang belum diambil aja, ya kan? Jenengan nggak bisa kok. Enggak, kalau kami sudah pakai undangan kayak bagi rapat, semuanya ngambil ijazah. Cuma tetap sekian puluh anak yang belum sidik jari itu nggak bisa dibagi. Masalahnya gini Pak, ini bebannya ini, penekanan ini yang jenengan nggak ketahui. Sudah di undangan disebutkan kok, ngambil ijazah tanpa bayar apapun kok. Baru kemarin setelah kita masuk ya. Bukan itu hasil arahan dari Kabid. Iya. Pak Saifullah. Setelah saya masuk ke sini, sebelumnya itu hasil monitoring Pak Saifullah. Pokoknya tidak boleh ada ijazah yang ditahan. Semuanya diundang dibagikan. Saya Pak ya, kalau yang sering buka channel Facebook saya, begitu saya hadir langsung koreksi semua jemput bola, meskipun belum ditandatangani jemput bola. Tapi ijazah yang tanpa sidik jari nggak bisa dibagi itu Pak. Nggak Bisa, itu. ini bisa dia diantar ke sana. Kalau ini ijazah mau dibetulkan, sekarang jenengan ke kantor langsung sidik jari. Bisa seperti Iya, itu. tapi Itu anaknya nggak pelayanan itu. hadir. Anaknya nggak hadir gimana Gini, mau sidik Pak. jari? Gini Pak, jenengan jangan ngomong seperti itu. Upaya jemput bola kan belum ada. Ya anaknya udah di pesantren, udah balik ke Sumatera, gimana mau jemput bola? Itu Kirim, anak-anak Pak. yang jauh itu. Kirim Pak. Nggak bisa Pak, ijazah dikirim kayak gitu Pak Rawan Pak. Itu kan surat Ya. berharga ijazah itu. Masalah. Tahu kalau surat berharga mah ditahan. Harusnya lulus cepet langsung sidik jari. Iya kalau anaknya ada, wong belangko aja nunggu berbulan-bulan kok. Setelah anak bubar baru belangko ijazah itu hadir. Berarti percuma sekolah di situ kalau kayak gitu. Ya Kemenag kayak gitu. Jadi Mei atau Juni anak lulus, ijazah datang nanti Agustus atau September. Gimana mau anak-anaknya? Udah pada masuk ke SLTA, ke pondok dan itu memang sebagainya. sistem Kemenagnya seperti itu. Selalu seperti itu. Mungkin tahun ini enggak. Karena tahun ini pengumuman sambil bagi belangko ijazah katanya gitu kan. Oh, Jadi iya. jangan salahkan kami yang nahan-nahan, memang belangkonya belum datang, gimana anak suruh sidik jari.
Ya Pak Hamid mungkin baru tahu. Selama ini kasih dikmat kayak gitu, belangko aja nunggu sekian bulan setelah ujian. Terus Pak, ya, ini kan ada iuran yang jumlahnya segini besarnya Pak. Ya. Yang selama jenengan jadi kepala sekolah di situ berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun. Yang masuk aset bangunan ada jelas ya. Tiap tahun ada. Gedung SPI ya? setiap tahun untuk bangun. Gedung ya. Ya. Jadi semua itu masuk gedung. Terus yang buat operasional kendaraan. Kendaraan dinas hanya plat merah dari Kanwil itu motor. Kalau yang hari ini Dari komite nggak ada. belum ada dianggarkan. Ya memang nggak boleh. Yang nggak boleh siapa? Komite itu nggak pernah membolehkan beli kendaraan operasional. Walaupun ada MTS 5 punya kendaraan operasional dari komite, tapi ya mobil bekas. Di MTS 5 itu Ya, ada. Mobil berapa unit di sana? Jadi dari 8 satker negeri di Kebumen baru 1 yang punya mobil kantor itu MTS 5. Terus beli tanah melebarkan itu berapa ubin? Saya nggak pernah beli tanah di MTS Selama 2. dengan pegang belum Belum beli pernah, tanah. karena belakang kami rel nggak boleh dibeli. Kanan kiri, yang sini utara, pom bensin sama hotel nggak bisa beli. Oh yang hotel ini? Iya, depannya aspal juga nggak mungkin dibeli. Jadi kami hanya membangun ke atas saja. Sekarang sedang lantai 2. Terus hotel itu yang mengizinkan jenengan ya? Sebelum kami Pak, Siapa itu? sekarang kepala MTS 6. Mekanismenya Pak? Nggak tahu, saya belum datang sudah del Pak. Del pembelian itu. Mekanismenya Pak? Ini ngomongin ya, ngomongin masalah SOP atau prosedur pendidikan Pak. Di sini ada bangunan gedung. Terus bersebelahan dengan itu kok izinnya bisa segampang itu, bagaimana Pak ceritanya? Dulu yang mendirikan itu siapa itu? Ya mungkin Pemda Pak. Pemda. Jadi Karena analisis dampak lingkungan yang bisa mengizinkan hanya Pemda. Tidak seperti itu Pak. Tapi izin lingkungan. Izin lingkungan kalau Pemda tidak bisa berkutik Bapak. Jangan salah loh. Ya tapi saya belum di situ, belum jadi kepala MTS 2. Itu kita ke substansi karena untuk AMDA itu memang banyak masalah. Saya pernah menelusuri dari tingkat kelurahan sampai ke lingkungan. Ya, kelurahan lebih tahu itu. Tidak ada yang diberi atau diminta izin. Depan mall aja itu nggak ada yang diminta izin. Itu memang syarat dengan Nampaknya langsung izin ke pemerintah itu. Pak. Harus lihat kalau saya melihat itu kemudian nanti banyak yang dari lurah yang dulu yang namanya Pak siapa itu yang sudah meninggal. Itu salah satunya itu yang pernah Seharusnya gini loh Pak. Karena ini tempat pendidikan ya digandengkan dengan itu. Harusnya yang komplain dunia pendidikan. Waktu itu Pak Lurah Bibit itu Tidak boleh. Mestinya nggak boleh. Kenyataan udah jadi. Nah, kenapa? Harusnya kan seperti itu. Kita ke substansinya saja. Jadi ini kan jelas Pak. Oke. Jenengan sebagai moderator ya, sebagai yang mewakili untuk menang. Saya kan tuh derek, gitu. Hasilnya itu tadi masih nantang, masih sekekeh merasa benar, ya kan? Nah kalau kita masih ayat-ayalan salah benar, berarti kita ranahnya kan beda, kan gitu loh Pak. Saya juga punya data Pak. Keterangan ini jelas, kan gitu. Ini monggo. Sedikit menambahi Pak, ini keterangan dari wali siswa waktu mengacu kepada lembaga perlindungan konsumen menyatakan sampai tamat belajar anaknya disuruh bayar biaya sekolah apabila mau mengambil ijazah harus melunasi biaya tersebut. Sebuah saya tidak ada untuk melunasinya, saya memohon kepada LPK untuk membantu. Itu tahun berapa itu Pak? Ini tahun 2022. Dan ini menghadapi kita sudah lama. Sebuah kita sering koordinasi dengan Pak Ibnu. Kita akhirnya kan kapan kita mau ke MTS 2, baru kemarin ke MTS 2 terus ditinggalkan. Jadi kalau nanti ada pengaduan kayak gitu, ya mulai sekarang setelah ada pembinaan dari Kabid Pak Saifullah, memang kami nggak boleh naik ijazah dengan alasan apapun. Jadi siapapun yang hadir, orang tua walaupun wali murid ngambil ijazah langsung dikasihkan tanpa ditanya serupaya pun itu Pak sekarang. Mungkin sekarang sudah ada perbaikan sistem. Iya, karena ada pembinaan memang. Dan kami mohon kayak tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk
alamatnya mungkin jauh, tapi kan di ijazah masih ada alamat Pak. Mungkin Ya, kami pernah door to door karena banyak anak kami orang pondok. Pondok itu aja nggak tahu udah melanjutkan kemana gitu, jadi kami sulit ngajarnya. Baiknya bersuara nanti Pak kepada Iya. orang tuanya, terus nanti diberi keterangan bahwa untuk mengambil dari jari ijazah itu tidak dikenakan biaya gitu aja Pak. Mungkin ini kan lebih baik menunjang pelayanan Pak. Ya, terima kasih masukannya. Terima kasih, sementara itu Pak. Terima kasih. Prinsip bahwa kami dan jajaran Satker tidak ada istilah melawan. Kami tetap membuka saran, masukan. Hanya saja kami berusaha bahwa apa yang kami lakukan adalah disesuaikan dengan aturan. Tetapi apabila kami dianggap tidak melaksanakan aturan itu, pasti itu akan menjadi koreksi bagi kami. Jadi sekali lagi saya ulang, kami sama sekali tidak ada niatan untuk melawan siapa. Kami manusia biasa, kami bisa salah, kami bisa keliru. Hanya saja kami berusaha bahwa kami itu melaksanakan tugas-tugas kami sebagai pelayan di bidang pendidikan untuk mengikuti aturan yang harus kita patuhi. Tapi apabila memang ditemukan kejanggalan bahkan kesalahan, ya kami siap untuk memperbaiki. Jadi sama sekali kami tidak melawan, sama sekali tidak. Kami tidak punya pemikiran seperti itu. Kami pokoknya tetap membuka untuk perbaikan karena kami manusia biasa. Tapi kami berusaha agar apa yang kami lakukan adalah yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu dari aduan ini, kalau memang nanti akan diklarifikasi, ya saya berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang kami lakukan itu adalah kami sesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi kami justru dengan kehadiran Bapak Ibu semua mengucapkan terima kasih sehingga kami ada pembenahan-pembenahan. Hanya memang tadi yang dari Pak Kepala saya masih belum paham yang milik komite Pak. Biasanya kan itu yang kita rapatkan terus jadi gedung terus didaftarkan ke BMN ya Pak ya. Itu diserahkan ke negara, didaftarkan ke negara. Iya, tapi menjadi milik negara. Iya, bukan milik komite ya. Sudah didaftar. Iya, setelah fisik jadi ya. Itu kan laporan itu harus setiap tahun. Sudah belum? Sudah. Jadi yang dimaksud milik komite itu Bangunannya punya komite tapi dihibahkan ke negara karena memang bangunan itu atas nama negara. menjadi BMN ya Pak. Tapi 0 rupiah anggaran dari negara menjadi Jadi BMN. gini loh Bapak, artinya kan itu suatu proyek atau tender yang mengada-ada dan kasihan untuk wali siswa. Gitu loh. Nyun sewu. Kalau seperti itu tiap tahun membuat agenda-agenda proyek-proyek seperti itu, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen sangat keberatan. Karena dalam sistem penggiringan, dalam sistem mencari itu tidak wajar Bapak. Itu loh. Jadi orang itu jelas terpojok dikumpulkan dalam gedung. Jadi ini memang arahan dari Kanwil, siapapun yang tidak kebagian SPSN dana bangunan dari negara, monggo wali murid diberdayakan. Murid yang banyak jangan dibikin sekolah itu tambah rusak, tapi ya diperbaiki, dibangun dengan memberdayakan wali murid. Antara lain ya komite kita berdayakan. Tapi jangan buat modus. Ya nggak ada istilah modus kan Pak. gitu. Oke, ini besok ya kita minta realisasinya, kita terjun di lapangan Pak untuk sampel Pak. Kapan agendakan realisasinya kan tahun 2022 2021 20 ya. Nanti realisasinya sekian miliar itu untuk apa-apa semua. Sanggup Bapak? Sanggup itu setiap tahun kami laporkan ke komite. Kalau jenengan mau lihat di rapat komite, rapat tahunan pertanggungjawaban anggaran ada. Jadi gini Pak, saya hanya butuh realisasinya, nggak butuh tulisannya.
Nanti ada tulisannya juga. Realisasinya kan bentuknya tulisan gimana sih? Betul. Gini Pak, jenengan nanti ini ada tulisan realisasinya ini, beli jendela ini, beli kipas angin ini tulisannya, beli itu ini, kan gitu loh Pak. Saya tidak mau copy paste. Saya tidak mau copy paste. Ya sebelum kami bangun, gambar fisik sudah ada plus anggarannya. Iya, karena gini Pak, di situ kalau yang namanya copy paste, tarikan segini tahun ini dapat 2M sekian. Kami ngopi paste dari mana? Jadi nanti dulu Bapak, misalnya loh Pak, Ya. di copy paste ini buat gedung ini, besok juga ini buat gedung ini. Oh ya nggak pernah yang kayak gitu. Makanya kita kan mau cek realisasinya, kita fair Pak. Ini nanti kan masalahnya kan ada live di Facebook ya, di YouTube ya kan. Setelah itu nanti ada komunitas YouTube yang kedua. Oh ternyata setelah LPK dan kerja realisasinya tepat semua. Nah, gitu loh Pak. Jadi asumsi masyarakat ini tidak benar. Gitu loh. Maksud saya seperti itu Bapak. Jadi saya bisa untuk pertanggungjawabkan semua yang mengadu ke LPK. Gitu. Yang Jadi, kami selalu ada itu laporan pertanggungjawaban tahunan dan komite. Tidak apa-apa. Ya. Nanti kan kita Itu koreksi ada. realisasinya. Ya. Ini sekian, ini realisasinya. Itu. Nah baik Pak, itu kalau kemarin waktu kita audien ya dengan Pak Bupati, kemudian kita juga mengusulkan kalau setiap penggunaan dana BOS itu kan sumbernya kan dari APBN Pak, dan itu harus secara penggunaannya itu harus transparan, harus terbuka Pak. Kalau bisa itu pampang Pak penggunaannya seperti kayak dana desa itu Pak. Karena kemarin kita sudah sampaikan kepada Pak Bupati, juga Pak Bupati kemarin sudah menyampaikan kepada para dinasnya, Pak Kiat. Nah, akan dibuat sebuah aplikasi, Pak. Aplikasi nantinya. Aplikasi tentang penggunaan dana BOS. Nanti ada aplikasinya. Memang banyak itu di penggunaan dana BOS itu dipampang di setiap sekolah itu, Pak. Kayak dana desa itu, Pak. Pakai banner, Pak. Saya pernah menjumpai itu di SD Sukumertan kalau Ini nggak Pak, salah. kayak di sini nih. Nah. Di itu ada. Iya iya, kayak gitu Pak. Tembok. Itu penggunaan dana anggarannya sumbernya dari anggaran uang negara atau uang rakyat itu memang harus dipublikasikan Pak penggunaannya. Itu menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pak nomor 8 tahun 2014. Apalagi nanti dari wali siswa. Penggalangan dana dari wali siswa itu wajib. Jadi biasanya gini Bapak, madrasah punya program pembangunan aula misalnya, ya Bapak ya. Iya. Aula MTS itu MTS 2. Jumlah anggaran yang harus digunakan, yang diperlukan sekian. Kemudian itu dirapatkan komite, kayak gitu. Setelah dilaksanakan, ya terus ada laporan ya Bapak. Iya. Setahu saya kok kayak gitu. Iya, justru itu. Artinya kami kok tidak punya. Enggak ada yang ditutup-tutupi lah. Bukan, artinya kami kok tidak merasa punya modus gitu loh. Kalau modus kan kayaknya. Makanya gini loh Pak. Gini loh Pak. Makanya gini. Saya bilang apa? Karena di situ kan tanah milik negara. Fasilitas kan milik negara. Jadi Bapak, madrasah itu ada yang tanahnya memang BNN. Badan milik negara. Bangunan barang milik negara. Ya, terus Ada yang tanah itu adalah dari wakaf. Setelah diwakafkan, itu kemudian didaftarkan ke negara. ke BMN kayak gitu, Pak. Gini, Sehingga untuk madrasah kami yang mendapatkan SBSN surat berharga syariah nasional itu antara lain Bapak punya tanah yang sertifikatnya adalah BMN Bapak. Karena ini nggak punya, sehingga nggak dapat SBSN Bapak. Meskipun persyaratan bukan salah satu loh Pak. itu awalnya mau hibah, awalnya mau apa, wakaf, awalnya mau apa, ujung-ujungnya kan itu sudah didaftarkan dan sudah diserahkan. Oh iya. Itu titik poin loh. Iya. Ya kan? Kita nggak usah bahas yang asalnya Pak. Kita bahas itu sudah jadi milik negara. Titik. Nah, konteksnya jangan sampai ada yang memperalat yang sudah jadi yang punya negara, memanfaatkan gedung dan fasilitas milik negara. Itu Mas. Misalnya. Contohnya tarikan gede-gede.
Tadi kan biaya gede-gede. gede-gede Itu kan gitu sesuai loh. dengan kebutuhan Bapak. Iya. Nah, nanti kita maksudnya kita buktikan, ya kan? Makanya kita diagendakan. Nanti kita koreksi. Tidak apa-apa. Saya juga nanti bisa menjelaskan ke klien kita. Oh, ini ternyata seperti ini. Ya. Nah, Kalau gitu kemarin loh, Pak. himbauan dari Pak Bupati memang untuk tahun ini itu untuk beban ke wali siswa itu tidak dibebankan untuk biaya atau anggaran pembangunan fisik. Oh. Nah, tapi untuk biaya menunjang apa ya keterampilan siswa. Kayak misalkan untuk lomba, misalkan dan ekstrakurikuler seperti itu. Memang kemarin Bupati menyampaikan seperti itu. Oke. Jadi untuk fisik kayak kemarin kayak di SD Ngabian aja itu ada untuk teralis atau apa pagar itu aja untuk mengembalikan itu Pak Bupati. Jadi kalau memang untuk menunjang keterampilan siswa ataupun apa ya kreativitas siswa itu boleh. Tapi kalau untuk fisik atau untuk apa ya bangunan itu tidak boleh. Nah, Jadi mungkin yang nggak sifatnya beda jauh lah dengan yang sifatnya membebani itu jangan. Jadi oke lah nanti kita koreksi bareng-bareng, kita anu Pak, biar enak, kita nggak sudon-sudonan. Nggih. Nanti disangkanya kita LPK itu kerjanya kok setengah-setengah, nggak tuntas kan gitu. Nggih. Ya, kita tuntas karena Kami apa? tidak punya pemikiran bahwa LPK atau LSM itu memberikan apa namanya ya koreksi-koreksi yang tidak konstruktif. Kami menganggap Bapak Ibu itu memberikan koreksi konstruktif kepada kami. Hanya hak jawab kami sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Pasti kami kan perlu ada apa namanya ya, perlu ada masukan dari Bapak. Ternyata ya kan mungkin saja kami namanya manusia bisa keliru itu. Yang saya khawatir gini Bapak. Dari urean Pak Sugeng. Pak Sugeng ini tadi kan menjurus ke income ya Pak ya, income pendapatan MTS ya Pak ya. Iya, karena harus dilarikan ke GTT-PTT yang banyak tadi. Jadi gini Pak, Ya. dengan bahasa income pemasukan itu tadi, ya kan, terus apa ya, jadi ajang bisnis Pak. Nah kita tidak ingin seperti itu. Fungsi kontrol kita harus seperti itu. Jangan sampai ini fasilitas gedung milik negara terus ada kalimat sana income-nya gede loh, wong per siswa 7 juta. Nah sini cuma 2,5 juta. Masih ada yang 2 kali lipat dari saya. Nah itu kan sama aja itu mengejar target, mengejar income. Bukan Bapak, mohon maaf. Itu menyesuaikan kebutuhan Bapak. Betul. Kalau gini loh. bisnis sih nggak boleh kami. Jadi gini Pak, tapi kalau 7 juta ya, kalau jenengan sampaikan itu benar, di kelasnya Kebumen 7 juta itu wis naudzubillah. Tapi maksudnya gini Bapak, misalnya untuk makan satu hari 3 Yang besar kan beli sawah kayak MT1 itu. terus beli tanah gitu Bapak. Nah, artinya kan ada yang buat aset. Iya. Nah, itu program yang dipaksakan. Itu untuk menarik SBSN itu memang tanah dulu disiapkan, baru proyek itu turun gitu. Nah, Makanya komite artinya ngejar tanah tadi. Itu loh Pak, yang itu yang akhirnya tarikan nggak wajar. Jadi sama aja gini Pak, apa ya? Saya sampai diskusi pernah begini Bapak. Ini untuk pengalaman bersama. Bahwasanya apa sih yang dimaksud pungli yang dibungkus? Pungli yang dibungkus paham dengan Bapak? Tidak. Nah, contohnya gini. Ini bahasanya jelas, sumbangan sukarela. Ya, tapi nominal besarannya ditentukan semua. Tapi disesuaikan kebutuhan Bapak. Ya, mau disesuaikan mau apa? Ini yang namanya sumbangan sukarela tidak bisa ditentukan kebutuhannya atau besarannya. Gitu loh Bapak. Kenapa masuk ke pungli? Ya sama aja gini Bapak, jenengan ini singkong, digawe onde-onde, digawe cemplon, digawe gethuk, digawe apa? Ujung-ujungnya tetap singkong Bapak. Lah jenengan membungkus sumbangan sukarela tapi besarannya luar biasa, itu namanya pungli yang dibungkus. Itu. Oke, saya rasa kita yang penting itu Bapak. Besok kapan sudah jenengan
siapkan data realisasinya, kita ketemu bareng di lapangan, mana ayo kita belajar bareng lah. Ini juga masih lulusan baru, artinya ini juga butuh dicerdaskan. Saya butuh membawa teman-teman yang baru lulus untuk cerdas dalam kontrol masyarakat nantinya seperti apa, kan gitu Bapak. Nanti mawon gitu. Iya Bapak. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada tambahan Bapak. Cukup. Ya.